Melalui sambungan Zoom, kita sudah bersama pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta. Bang Stanislaus, selamat malam. Oke, Bang Stanislaus, Anda bisa mendengar suara saya jelas? Dengan Tiffany di studio. Selamat malam. Ya. Oke. Kita melihat bahwa kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Sedang di ini dulu. Oke, Bang Stanislaus, Anda bisa mendengar suara saya jelas? Oke. Nanti kita akan coba lagi menghubungi Bang Stanislaus Rianta ya. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Sambil kita mencoba untuk kembali berkomunikasi dengan Bang Stanislaus, saya akan ajak Anda, kita akan ke informasi berikutnya. Kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung mengundang banyak pertanyaan dari warganet. Walaupun tadi Menko Polhukam Pak Mahfud sudah bilang ya, jangan berspekulasi sampai kita tahu pasti apa penyebab utama kebakaran ini. Sebelum saya ajak Anda untuk melihat cuitan dari warganet, boleh saya kembali sudah tersambung dengan Bang Stanislaus Rianta? Selamat sore, Mbak. Oke, Bang Stanislaus sudah mendengar suara saya ya, jelas ya? Iya. Oke, ya. Kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung memunculkan dugaan, opini, kemudian spekulasi dari publik. Apakah bisa kita menganggap bahwa ini betul-betul pure kebakaran atau ini terkait atau ada dugaan keterkaitan dengan penanganan perkara? Kita tahu Kejaksaan Agung menangani atau menghandle beberapa perkara besar saat ini. Ya, kalau kita melihat motifnya kan kita harus tahu dulu siapa pelakunya ya. Cuman ada 3 kemungkinan penyebab. Yang pertama adalah satu memang terbakar karena kecelakaan atau kelalaian. Yang kedua adalah karena benar-benar dibakar, misal karena ada unjuk rasa dan yang lain. Dan yang ketiga ini ada kemungkinan mungkin sabotase, jadi dibuat seolah-olah terbakar. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa kalau itu memang terbakar karena korsleting, memang agak menjadi tanda tanya karena yang sangat cepat, kemudian dampak yang sangat luar biasa, sangat besar. Nah, jadi kalau misalnya publik mengatakan bahwa ini ada kemungkinan terorisme, itu menjadi sangat wajar gitu. Jadi kalau ada penyebab seperti itu. Nah, kalau terkait dengan sabotase, apakah ada kemungkinan sabotase? Ya, kemungkinan itu tetap ada. Nah, tinggal tujuannya apa? Kalau misalnya tujuannya ada sabotase, jelas yang namanya sabotase itu adalah untuk merusak, mengganggu atau mengirimkan pesan. Nah, sebenarnya Kejaksaan Agung sudah beberapa kali ada kejadian kebakaran ya. 9 Januari 2009 itu terjadi kebakaran juga, kemudian 22 November 2003 juga ada kebakaran, dan kalau yang kasus benar-benar teror adalah tanggal 22 Agustus pada tahun 2000, 4 Juli 2000, yaitu bom di Gedung Bundar. Nah, kalau misalnya seandainya benar itu bahwa ada sabotase, ya pasti terkait dengan orang-orang yang terganggu dengan kinerjanya Kejaksaan Agung. Tetapi kita sebaiknya menunggu hasil dari pemeriksaan dari Kejaksaan dan Kepolisian, karena dua institusi ini nanti yang akan memeriksa apa yang terjadi investigasi. Oke, mengapa dugaan sabotase ini juga menjadi salah satu posibilitas yang kuat terkait dengan kebakaran? Anda melihatnya bagaimana? Ya, karena memang kalau seandainya itu kebakaran karena tidak disengaja, seharusnya semua gedung itu mempunyai perangkat pencegahan. Ada sprinkler, ada smoke detector, ada fire detector yang misalnya ada kelalaian, kebakaran yang di instalasi listrik, itu pasti akan mudah dilokalisir. Kecuali memang ada kejadian atau kondisi yang sangat luar biasa, misalnya ada letupan api di tempat penyimpanan yang mudah terbakar misalnya. Tapi makanya ini perlu investigasi, perlu penyidikan di mana titik awal mulai kebakaran, kemudian cek lagi CCTV apa yang terjadi di titik itu mungkin selama 3 hari terakhir atau 1 hari terakhir, hingga nanti akan ketahuan. Dan saya yakin Polri akan bisa mengungkap hal ini. Oke, selain itu yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana surat-surat atau dokumen-dokumen yang
berharga yang mungkin sekarang ada di level atau di tingkat penyelidikan dan juga ikut terbakar kan, walaupun juga mungkin masih diselidiki juga. Nah, kita berbicara selain sistem keamanan, bagaimana penyimpanan dokumen berharga ini, dokumen-dokumen penting ini juga harus dipikirkan untuk lembaga-lembaga atau institusi yang berisiko seperti ini. Ya, saya kira pemerintah harus sudah mulai memikirkan adanya e-filing. Jadi dokumen-dokumen harus dalam bentuk digital, sehingga kalau misalnya terjadi seperti ini tetap masih aman. Nah, masalahnya yang perlu dipikirkan lagi adalah bagaimana menyimpan barang bukti. Betul. Misalnya ada kasus-kasus tertentu yang ada bukti uang dalam jumlah banyak, ini akan sangat merepotkan jika disimpan dan terjadi kebakaran seperti ini. Oke, kemudian sistem kebakaran, kemudian sistem terkait dengan pemadaman, Anda melihat untuk gedung-gedung yang atau lembaga-lembaga institusi yang berisiko tadi seperti yang kita bicarakan seperti apa? Ya, Kan kita tahu beberapa di kejadian DKI, kan ya. sebelumnya juga sudah pernah terjadi kan? Betul, di DKI kan ada peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bangunan tinggi. Jadi bangunan itu harus menyediakan sistem proteksi kebakaran, kemudian dilakukan pemeliharaan dan pencegahan setiap tahun dilaporkan. Nah, ini perlu dievaluasi, dicek apakah ini ditaati. Saya kira kalau gedung-gedung milik swasta itu sudah benar-benar ditaati. Jadi saya kira pemerintah perlu melakukan inventarisir semua gedung-gedungnya, apakah taat terhadap regulasi ini, terutama untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi. Oke, preventif juga harus dipikirkan untuk dalam hal ketika menghadapi penanganan perkara-perkara atau kasus hukum yang berat ya Bang Stanislus? Ya, makanya perlu backup. Perlu ada misalnya dokumen-dokumen di backup, kemudian perlu dibuat skenario tanggap daruratnya seperti apa jika terjadi seperti ini. Saya kira kejaksaan harus sudah punya mekanisme seperti itu. Kemudian kalau ada kasus-kasus yang cukup berbahaya, ini harus dipikirkan prioritas-prioritasnya, terutama ketika terjadi dalam istilah intelijen adalah pendadakan strategis. Oke, baik. Terima kasih Bang Stanislus Rianta sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.